Selamat sore, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan berdiskusi tentang salah satu bagian krusial dalam penelitian kualitatif, yaitu latar belakang penelitian. Kita tahu latar belakang adalah fondasi yang menentukan arah penelitian. Namun seringkali mahasiswa bingung bagaimana meramunya. Hari ini kita kedatangan 3 mahasiswa yang akan beradu gagasan. Mereka adalah mahasiswa yang rasional, logis, dan argumentatif. Langsung saja kita mulai. Kita mulai dari pertanyaan fundamental. Apa sebenarnya esensi dari latar belakang penelitian kualitatif dan bagaimana cara terbaik melaluinya? Mari kita dengarkan pendapat dari mahasiswa rasional terlebih dahulu. Ya, terima kasih Wanda selaku moderator atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Rahmanika selaku sebagai mahasiswa rasional. Baik, dalam pembahasan ini esensi atau pokok utama latar belakang penelitian kualitatif yakni membangun konteks permasalahan secara komprehensif dengan secara menyeluruh dan mencakup banyak aspek, karena ini bukan hanya sekedar deskripsi masalah, tapi harus ada gap analisis. Nah, gap analisis ini pertama kita memaparkan kondisi ideal yang dirumuskan oleh secara teori maupun hasil penelitian sebelumnya. Nah, kondisi ideal ini berfungsi sebagai standar atau kerangka acuan. Lalu kedua, kita bandingkan dengan kondisi realitas yang terjadi di lapangan yang seringkali tidak sesuai dengan teori yang dirumuskan. Nah, dari kontras atau perbedaan ilmiah ini lahirlah ruang penelitian, yakni adanya kesenjangan atau gap yang perlu dijelaskan secara ilmiah. Jadi menurut saya latar belakang ini adalah rumusan ini dijelaskan melalui diidentifikasi secara teori dan realitasnya. Selanjutnya ditemukan ketidaksesuaiannya. Nah, cukup dari saya akan berikan kepada moderator. Baik, jadi mahasiswa rasional menekankan pada gap antara teori dan realitas. Bagaimana mahasiswa logis menanggapi hal ini? Baik, terima kasih saya sebagai mahasiswa yang mengedepankan logika, saya memandang bahwa dalam penyusunan latar belakang itu tidak cukup menekankan pada gap atau kesenjangan analisis dalam penelitian, tetapi juga harus memperhatikan adanya alur berpikir yang buntut dan konsisten. Latar belakang itu kan merupakan pintu masuk utama bagi para pembaca untuk mampu memahami mengapa penelitian kita itu layak untuk diteliti. Nah, oleh karena itu, penyajiannya itu harus mengikuti struktur yang logis. Bisa dimulai dari isu umum yang sedang berkembang di masyarakat atau peristiwa yang relevan. Kemudian, para penulis secara bertahap dapat mengarahkan pada masalah khusus yang berfokus pada penelitiannya. Kemudian, setiap paragraf dalam latar belakang itu seharusnya berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara gagasan paragraf sebelumnya
dengan gagasan paragraf selanjutnya. Dengan begitu, pembaca tidak hanya mengetahui fakta atau teori saja, tapi para pembaca itu juga dapat melihat benang merah apa yang ada yang menghubungkan seluruh argumentasi penulis. Nah, alur semacam inilah yang akan menghindarkan kesan tulisan yang terkesan melompat-lompat atau tanpa keterkaitan. Nah, pada akhirnya, rekan-rekan, latar belakang yang baik itu adalah latar belakang yang mampu juga membangun logika argumentasi yang dapat mengantarkan pembaca dari konteks yang besar ke urgensi penelitian yang lebih spesifik. Dengan demikian, para pembaca itu dapat lebih mudah memahami mengapa penelitian itu penting, relevan, dan layak untuk diteliti. Baik, kalau dari saya begitu. Kembali ke moderator. Oke, sangat menarik dari mahasiswa logis. Mahasiswa logis menyoroti pentingnya alur logika yang mengalir. Mahasiswa argumentatif, apakah ada perbedaan pandangan dari Anda? Baik, dari saya mahasiswa argumentatif mau menyampaikan dari beberapa saran saya dari kedua mahasiswa rasional dan mahasiswa logis. Dari esensi latar belakang dari kedua mereka ini, saya rasa pendekatan mereka terlalu kaku, terlalu berpatokan pada gap dan alur. Sebenarnya apa sih esensi dari latar belakang itu? Sebenarnya esensi dari latar belakang itu adalah latar belakang kualitatif adalah menjelaskan mengapa penelitian ini penting dan relevan secara mendalam. Maka dari itu latar belakang tersebut menjadi terlalu formalistik dan terlalu garing. Tidak hanya mengandalkan teori saja, tetapi strategi narasinya menganjurkan penggunaan data awal yang persuasif seperti narasi singkat, seperti kayak informan kunci atau mengambil dari kutipan media massa untuk menunjukkan adanya masalah tersebut. Lalu apa sih latar belakang? Harus menjadi narasi pemicu yang membangkitkan rasa penasaran para pembaca. Jadi dari mahasiswa argumentatif ini harus mempunyai saran berani memulai dari pernyataan yang kuat di awal, bukan hanya cuma menghasilkan kondisi secara umum. Baik, terima kasih. Mungkin dari itu dari saya. Baik, poin-poin yang disampaikan itu sangat menarik. Mahasiswa rasional, bagaimana Anda menanggapi pandangan mahasiswa logis yang fokus pada alur logis dan mahasiswa argumentatif yang menekankan pada narasi persuasi? Ya, terima kasih. Apa yang telah disampaikan oleh mahasiswa sebelumnya, saya sepakat bahwa alur logis itu penting. Namun keduanya harus diletakkan di atas dasar rasionalitas yang solid. Alur logis akan mengalir atau berjalan dengan baik jika berangkat dari gap analisis atau kesenjangan yang jelas. Tanpa adanya identifikasi gap, penelitian mudah terjebak pada uraian yang deskriptif semata tanpa arah yang jelas. Nah, karena latar belakang bukan sekedar menulis masalah, tetapi menunjukkan bahwa ada sesuatu yang belum tuntas dijelaskan oleh penelitian terdahulu. Itulah alasan kenapa penelitian ini penting dilakukan. Lalu kepada mahasiswa argumentatif, saya khawatir jika terlalu mengandalkan narasi persuasif atau data awal yang belum teruji, kita bisa terjebak pada pandangan yang bias atau tidak sesuai fakta ilmiah. Latar belakang harus faktual dan berbasis pada tinjauan pustaka yang kuat, bukan hanya dari cerita atau
kutipan media belakang. Terima kasih. Ya, itu. Baik, saya izin menyangga ya. Saya memandang bahwa pandangan mahasiswa rasional tentang gap itu memang penting. Tetapi saudaraku, pandangan Anda itu cenderung lebih sesuai untuk penelitian kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif itu gap antara teori dan fakta itu menjadi pijakan utama dalam merumuskan sebuah masalah. Tetapi penelitian kualitatif itu bergerak berbeda. Ia tidak selalu bergerak dengan kesenjangan, tetapi bisa dimulai dengan fenomena yang menarik, unik, atau bahkan hal yang tak terduga, yang malah justru itu perlu untuk kita dalami atau kita eksplorasi. Kemudian dalam konteks ini, alur logika itu sangat krusial, rekan-rekan. Peneliti harus mampu menjelaskan mengapa fenomena yang dipilih itu menarik, tidak secara kelihatannya saja, tetapi memiliki implikasi atau keterlibatan yang luas secara akademis maupun praktis, sehingga fenomena tersebut pantas untuk dijadikan objek penelitian. Dengan begitu, latar belakang penelitian kualitatif itu tidak hanya bercerita, tetapi juga mampu menuntun para pembaca untuk memahami relevansi dan urgensi fenomena yang sedang kita kaji. Untuk saudaraku mahasiswa argumentatif, saya setuju bahwa narasi itu memang diperlukan, tetapi narasi tidak bisa dijadikan senjata utama pada awal latar belakang, karena narasi harus diletakkan secara proporsional dalam alur logika yang runtut. Seperti yang sudah saya bicarakan tadi, alurnya itu bisa dimulai dari fenomena, kemudian bisa diperkuat dengan data atau konteks, lalu kita arahkan kepada pertanyaan penelitian kita. Jadi kekuatan latar belakang itu bukan sekedar pada gaya penceritaannya, tetapi pada keterhubungan logis antara fenomena yang diangkat, konteks sosialnya, serta alasan mengapa fenomena itu layak untuk kita teliti. Menurut saya begitu. Baik, menjaga dari mahasiswa rasional dulu ya. Mahasiswa rasional, apakah Anda khawatir dengan subjektivitas? Tidak. Justru iyalah. Ya ini, subjektivitas itu penelitiannya bukan secara gampang ya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Justru berangkat dari subjektivitas untuk menemukan makna. Seperti yang saya bilang tadi, seperti data awal yang kuat dan narasi persuasif, justru lebih memperkuat urgensi penelitian dan meyakinkan membaca bahwa fenomena itu layak diselami lebih mendalam. Kemudian untuk pada alur logika dari mahasiswa logis, pada alur ini menegaskan pada alur yang menyebabkan kehilangan esensi pada penelitiannya. Jadi dari mahasiswa argumentatif cukup itu saja menyampaikannya. Boleh moderator. Baik, kita di sini bisa melihat dan mendengar tiga pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi. Jadi kesimpulannya, mahasiswa rasional menekankan pada fondasi rasional melalui gap analisis. Sementara mahasiswa logis menyoroti struktur logis yang menghubungkan setiap elemen. Dan mahasiswa argumentatif menantang untuk membangun narasi argumentatif yang kuat dan persuasif. Dari debat ini kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada satu formula tunggal, namun elemen-elemen ini, rasionalitas, logika, dan argumen semua penting dan bisa dikombinasikan. Intinya, latar belakang penelitian kualitatif harus mampu meyakinkan membaca tentang urgensi atau pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Keunikan, ada hal yang berbeda dengan penelitian lain terkait fakta dan teknik penanganannya. Dan kontribusi atau manfaat
bagi banyak pihak dari penelitian yang akan kita lakukan. Oke, terima kasih atas diskusi yang mencerahkan ini kepada 3 mahasiswa. Kita beri tepuk tangan dulu. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah menyediakan waktunya untuk menyaksikan debat pada siang hari ini. Sekian dari kami, selamat siang. Siap, siap, siap.